Kalau kita cuma memerlukan penderitaan pada Kristus itu saja, maka Kristus tidak perlu inkarnasi menjadi seorang bayi. Kristus bisa langsung inkarnasi dari surga, masuk ke taman Getsemani dan disalibkan. Dia tidak perlu menjadi seorang bayi dan bertumbuh dan harus taat setiap hari kepada Tuhan. Tidak perlu. Maka teologi mengatakan ada active obedience of Christ. Itu ketaatan yang aktif daripada Kristus. Itulah yang dikatakan oleh penulis Ibrani di sini, bahwa in the days of his life, bukan in the last day of his life. Nah, in the days of his life, dia terus berdoa, memohon dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dia dari maut, tapi tidak lakukan. Suatu hal yang luar biasa sekali di sini, saudara. Saudara, mengapa active obedience demikian penting? Kalau saudara hanya mendapatkan sufferingnya Kristus saja, yang dicangkokkan supaya saudara tidak perlu disalibkan di atas kayu salib, maka itu ketika digenapkan oleh Kristus, dia disalibkan, lalu passive obedience tersebut, suffering, penderitanya itu dicangkokkan pada kita. Memang kita tidak perlu disalibkan lagi, tetapi kita hanya diampuni dosanya, dan itu tidak cukup untuk keselamatan saudara. Mengapa? Saudara, kalau diampuni dosanya dan hanya diampuni dosanya saja, saudara kembali kepada statusnya Adam semula-mula dalam Taman Eden. Tidak ada dosa, oke, that's one thing, but not the only thing. Tidak ada dosa, Adam tidak ada dosa, tapi dia akhirnya tanpa dosa tersebut berdosa karena tidak bisa taat kepada Tuhan. Seumur hidup dia tidak bisa taat. Diberikan suatu ujian dan dia jatuh. Kita tidak tahu berapa lama dia jatuh, tapi dia jatuh di dalam ujian tersebut. Kalau saudara hanya diampuni dosa, dikembalikan statusnya sebagai Adam sebelum dia jatuh dalam dosa, itu tidak menjaminkan suatu keselamatan yang kekal bagimu untuk selama-lamanya. Tidak. Mengapa? Karena saudara mungkin tetap dituntut ketaatan sebagaimana Adam dituntut untuk taat, dan saudara tidak bisa taat. Kita tidak bisa taat, saudara. Kita tidak bisa taat sempurna. Dan kalau Tuhan menuntut keselamatan kita berdasarkan daripada ketaatan yang sempurna daripada kita, itu suatu malapetaka yang besar. Walaupun dosamu diampuni, kau tidak mungkin bisa taat seterusnya. Oleh karena itu, ketaatan Kristus seumur hidup itu suatu hal yang penting, yang guarantee, yang menjaminkan kepada kita juga suatu eternal salvation, yaitu keselamatan yang abadi. Kalau Kristus taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib, dia benar-benar adalah Adam yang kedua. Adam pertama gagal taat, tapi Adam kedua taat sampai mati. Dan ketaatan itu, saudara, diberikan, dicangkokkan kepada kita, sehingga kita tidak lagi dituntut harus taat sempurna pada Tuhan, tapi status kita sudah dibenarkan oleh Tuhan.